yang ke-8 artinya bagaimana mungkin padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Ucapan berbeda dengan hati. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kalau ada orang yang mengucap tapi yang dilakukan beda, ucapan beda sama hatinya, itu dekat dengan tanda-tanda fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah melakukan satu perbuatan dosa dan dia tahu itu perbuatan dosa, itu namanya fasik. Atau orang dia mengucap sesuatu tapi dia enggan mengamalkan, itu juga bisa lekat dengan kebencian Allah. Al-Quran surah As-Saff ayat 2, 3 dan 4. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah buat orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Orang Jawa bilangnya dejar koni. Ayat ke-9, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan thamana qalila, harga yang sangat murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Yang pertama, udah menjual belikan ayat dengan harga yang murah. Yang kedua, menghalang-halangi orang untuk dapat hidayah. Ada orang mau berbuat kebaikan, ada orang mau beramal salih, tapi malah dihalang-halangi. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, termasuk hal yang paling buruk itu adalah satu, memperjualbelikan daripada ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, lalu kemudian menghalang-halangi orang dari jalan Allah, menghalang-halangi orang mau berbuat baik, menghalang-halangi orang mau berhijrah, mau raja, yarji' ilallah, mau kembali kepada Allah. Itu termasuk hal-hal yang sangat buruk. Ayat yang ke-10-nya, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan sesama orang beriman dan tidak pula mengindahkan setiap perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang fasik diantaranya ucapan berbeda dengan hati, ucapan berbeda dengan perbuatan. Juga ada ciri orang melampaui batas diantaranya tidak menyambung tali silaturahim. Mereka la yarqubuna fi mu'min illa wala dhimmah. Mereka nggak nyambung hubungan kekerabatan sesama orang beriman. Padahal mereka sama-sama beriman tapi mereka nggak saling sapa. Sama-sama beriman tapi mereka enggan menjalin hubungan kekerabatan sesama orang beriman, tapi mereka enggan untuk kemudian tadi ya, kecuali ada persoalan yang ini juga diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk menjaga diri berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi kalau kita menjaga diri dari orang yang kita kenal dan ketahui telah pernah berbuat zalim sama kita, melukai kita, itu nanti ada bahasannya. Kata Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim, yang jadi korban kezalimannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami menolong korban yang dizalimi, kami faham harus berbuat apa. Tapi kok kenapa yang berbuat zalim juga harus ditolong? Apa kata Rasulullah SAW? Tolong orang yang berbuat zalim supaya tidak mengulangi kezalimannya. Itu caranya. Jadi kalau dia pernah berbuat zalim sama kita, ya jangan kita mendekati dia karena kita tahu dia boleh jadi berpotensi mengulangi lagi kezalimannya sama kita. Kita disakitin lagi sama dia, dia mengulangi lagi lafadznya yang bisanya luar biasa, racunnya luar biasa, kata-katanya keji, kotor, jorok dan segala macamnya. Ini boleh kita menghindari, bukan dalam rangka memutus silaturahim, tapi menjaga diri. Dan mukmin itu punya sikap mawas diri. Sikap yang mukmin apa? Mawas diri. Keledai enggan jatuh terperosok ke lubang yang sama 2 kali, apalagi manusia. Kalau keledai aja enggan, apalagi manusia. Dan ciri-ciri orang melampaui batas, mereka memutus silaturahim. Nomor yang kedua, ciri-ciri yang melampaui batas adalah illau wala dhimmah. Mereka juga tidak menyepakati perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi ciri-ciri orang beriman itu diantaranya adalah menepati
janji. Kalau munafik ciri-cirinya ada 4. Masih ingat nggak? Ciri-ciri munafik ada 4. Ayatul munafik. Di antara ciri-ciri munafik ada 4. 1, idza haddasa kadzab. Kalau berbicara dia sering dusta. Jadi berdusta itu salah satu bagian daripada ciri-ciri munafik. Yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau wa'ada mengambil daripada janji-janji, akhlaf sering mengingkari. Ciri munafik itu janji mengingkari. Yang ketiga wa idza tumina khana. Apa wa idza tumina khan? Apabila tumina dia diberi amanah, khana dia berkhianat. Terus ciri munafik yang keempat, apabila berselisih dia curang. Kalau berselisih dia curang, itu masuk bagian daripada orang-orang munafik. Qatadah bin Nu'man. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ketemu sama perisai hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perisai, tahu perisai ya hadirin? Perisai yang membentengi atau mungkin yang menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dalam perang, perisai itu digambarkan yang tameng. Nah itu saya mau ngomong gitu, tameng. Jadi tameng yang sering membuat kita sebagai perlindungan dari sesuatu yang berbahaya. Qatadah bin Nu'man ini terkenal sebagai perisainya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah halaman-halaman daripada goresan para sahabat-sahabat yang membersamai jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menggoreskan tinta emas dalam kegemilangan sejarah. Ini pembuka nih dari penulis. Kita akan merasakan hidup melalui goresan-goresan emas itu bersama sahabat mulia. Di antaranya adalah Qatadah bin Nu'man, tokoh kita sore hari ini. Cuma 2 lembar ya teman-teman. Qatadah bin Nu'man itu cuma 2 lembar. Udah begini aja, simple. Jadi nanti mungkin agak lebih kita explore insyaallah biiznillah, kisahnya lebih semampu yang bisa kita lakukan atas pertolongan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an dulu pernah mencari fajar yang akan menerangi seantero alam semesta ini dengan tauhid dan iman setelah seluruh bumi dipenuhi gelapnya kesyirikan dan hal yang melampaui batas. Qatadah merasa dari dalam lubuk hatinya bahwa alam semesta ini pasti memiliki Rabb yang agung. Malam ini tidak akan pernah panjang, pasti pun akan berganti kepada siang. Siang pun tak akan pernah panjang karena siang akan berganti kepada malam. Karena masa-masa malam yang amat pekat itu justru adalah permulaan terbitnya fajar di hari yang baru. Jadi Qatadah itu teman-teman dirahmati Allah, sebelum nanti Qatadah menyatakan dirinya masuk Islam, itu pernah mengalami fase-fase pencarian Tuhan, pencarian Rabb. Di mana Rabb? Siapa sih Rabb sebenarnya? Siapa sih yang menciptakan alam semesta? Kok ada pohon kurma? Siapa penciptanya? Kok dari awalnya batang, tumbuh, berbunga, berbuah? Itu siapa yang mengkreasikan itu? Di dalam tubuh saya ini ada pankreas, usus 12 jari, ada pembuluh darah, ada air, ada komponen udara, ada jantung, paru-paru, ginjal. Itu siapa sih yang memperkerjakan itu semua? Coba teman-teman pernah berpikir gak sejenak, kalau bangun tidur teman-teman yang harus pencet tombol on off satu-satu, kira-kira butuh berapa jam kita? Jantung on, cetek. Ginjal on, cetek. Paru-paru on, cetek. Usus 12 jari on, cetek. Semua organ tubuh di dalam perut kita aja. Insya Allah kalau kita sendiri yang menghandle, rasa-rasanya gak sanggup deh. Kita sendiri yang handle kayaknya gak mampu deh. Tapi ini maha kuasa Allah, Allah buatkan support sistemnya buat kita. Maka hari ini kalau teman-teman dagangannya laris, itu karena teman-teman atau karena Allah? Karena Allah. Kalau hari ini kita diberikan amanah, punya jabatan yang tinggi, itu karena kita cerdas atau karena Allah? Karena Allah. Kalau hari ini anak-anaknya ibunda semua, anak-anaknya teman-teman kaum muslimah semuanya yang ranking 1, 6 tahun berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 6, itu karena orang tuanya menurunkan gen kecerdasan atau karena Allah? Semuanya karena Allah. Jangan sampai merasa ini semua karena saya, karena kerja keras saya, ini semua karena memang saya pintar, saya berilmu, saya punya koneksi, saya punya link, karena saya punya jabatan. No way, gak ada. Semua karena
Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak kebayang toh support system ini. Allah buat ginjal mati kamu ya, mati beroperasi alias off kamu, ginjalnya beroperasi, nggak bisa apa-apa jemaah. Usus 12 jari tahu-tahu begitu makanan masuk, aku males ya memproses, aku mau stop dulu, istirahat dulu. Itu makanan yang udah masuk nggak diproses, itu gimana rasanya kira-kira? Habis teman-teman. Jadi semua support system dari dalam. Nah, Qatadah bin Nu'man itu sempat merasakan fase-fase di mana Qatadah merasa, ini siapa sih yang membuat ini semua? Bahkan nanti ada juga ya teman-teman, ada sebuah asar cerita, bukan Qatadah tapi ada generasi sesudah tabi'in, tabi'ut tabi'in itu melihat daripada burung merak. Aneh dia awalnya mempertanyakan, itu siapa yang menciptakan burung merak sehingga punya buntut sebagus itu? Apalagi tiba-tiba burung merak itu menggibas-gibaskan buntutnya, membuka lebar buntutnya besar-besar, sehingga semakin dia berpikir, betapa besarnya yang menciptakan ini, betapa agungnya yang menciptakan ini pasti bukan ciptaan manusia sedetil itu. Lalat, nyamuk. Coba teman-teman dirahmati Allah, siapa yang menciptakan sedetil itu, sekecil itu, punya fungsi-fungsi? Nyamuk jadi makanannya siapa? Cicak. Cicaknya merayap di dinding, nyamuknya terbang. Kok bisa cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk? Bukan cicak datengin nyamuk, tapi nyamuk datengin cicak. Maha kuasanya Allah yang maha mendatangkan rezeki kepada setiap hamba. Nah, Qatadah itu sempat mengalami kegalauan pencarian Tuhan. Tapi lalu kemudian Allah memancarkan cahaya fajar ke seluruh alam sehingga dapat menerangi seluruh hati manusia yang sedang haus akan cahaya-cahaya iman dan cahaya-cahaya tauhid. Jadi kehausannya Qatadah bin Nu'man itu akhirnya terjawab dengan apa? Dengan imannya Qatadah bin Nu'man kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Qatadah bin Nu'man mendengarkan Al-Habib Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ia pergi pada detik-detik di mana Allah berkehendak untuk membuka hatinya dan melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran agama yang agung ini. Lantas ia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qatadah masuk Islam di tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita melihat ada Abu Bakar As-Siddiq memasukkan Islam pada awal mulanya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ini kan tangan-tangan atau IDM-nya, Islam dan mengislamkan. IDM-nya Sayyidina Abu Bakar itu, Abu Bakar udah Islam, mengislamkan lagi Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu. Siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Qatadah bin Nu'man, beliau langsung yang masuk Islam mendeklarasikan syahadatnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, iman begitu menyentuh relung hatinya Qatadah. Qatadah pun menjadikan seluruh hidupnya sebagai wakaf untuk Allah dan untuk membela agama Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba dengarkan kalimat penulis yang berikut ini. Qatadah menjadikan seluruh hidupnya sebagai wakaf untuk Allah. Teman-teman garis bawahi kalimat wakaf untuk Allah. Gimana maksudnya berwakaf untuk Allah? Mendedikasikan diri kita ini semata untuk berjuang di jalan Allah, mencari ridhonya Allah. Ingat hadis pertama dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi SAW, hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya tiap-tiap amalan tergantung pada niatnya. Anda bekerja sebagai seorang guru hanya sekedar kenapa jadi guru? Pengen dapat gaji. Cuma dapat gaji aja yang Anda dapat. Anda jadi seorang guru, Anda niatkan dapat gaji plus ya Allah mudah-mudahan ini amal jariah saya mengajarkan anak didik saya, peserta didik saya, santri-santri saya, itu akan berpotensi mengalirkan pahala buat kita dan bonusnya adalah gaji. Bonusnya adalah gaji.
Jadi pentingnya niat itu sampai diutarakan di nomor 1 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah SAW, sesiapa yang niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, hanya untuk sekedar mencari dunia semata, awimra'atin, atau mencari imra'atin, perempuan, yang kihuha, yang hendak dinikahinya, untuk cari pasangan, untuk sekedar ajang cari jodoh, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya mendapatkan sekedar jodoh yang hendak dinikahinya itu, atau dunia yang lagi dia upayakan. Penting loh teman-teman, menanamkan niat yang tertancap begitu dalam itu penting, karena ini dambaan tiap muslim untuk memiliki niat yang lurus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 207, di antaranya adalah ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah, fokus kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka wakaf untuk Allah itu bisa diartikan juga manusia-manusia yang mendedikasikan apapun yang dimilikinya kembali kepada Allah. Itu juga bisa disebut dengan wakaf ilallah, mewakafkan dirinya untuk Allah. Berjuang di jalan Allah, waktunya habis untuk menolong agama Allah. Kalau jamaah punya harta, hartanya dipakai menolong agama Allah. Punya jabatan, jabatannya dipakai untuk menolong agama Allah. Kalau jamaah punya segala bentuk macam yang sedang hari ini Allah titipkan kepada jamaah, semua digunakan untuk menolong agama Allah. Ini masuk dalam kategori wakaf kepada Allah. Ia ikut serta, maksudnya ia di sini adalah Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ikut serta dalam berbagai peperangan bersama baginda Rasulullah SAW, dan ia berperan. Nah, ini perannya nih. Qatadah berperan sebagai perisainya Rasulullah SAW. Perisai, tameng hidupnya Rasulullah. Jadi sebelum sesuatu menyentuh mengenai Rasulullah, kena ke Qatadah dulu. Panah itu sebelum kena ke Rasulullah, kena Qatadah dulu. Tombak itu sebelum kena ke Rasulullah, kena ke Qatadah dulu. Nanti kalau pedang itu sebelum kena ke Rasulullah, kena ke Qatadah dulu. Nanti kalau sebelum nanti ada orang yang mau nonjok Rasulullah, harus melewati tamengnya dulu. Siapa tamengnya Rasulullah? Qatadah bin Nu'man. Ia melindungi Rasulullah SAW dengan seluruh jiwa, raga, dan bahkan hartanya. Nah, ini teman-teman dirahmati Allah, kerahkan seluruh jiwa, raga, dan harta, semuanya dikerahkan. Hari ini teman-teman dirahmati Allah, perjuangan itu disebut perjuangan kalau kita all out, totalitas memperjuangkan apa yang diperjuangkan. Bukan cuma setengah-setengah. Disebut perjuangan itu adalah perjuangan yang totalitas, bukan setengah-setengah. Setengah-setengah belum disebut sebuah perjuangan. Perjuangan itu selalu totalitas, sebagaimana Qatadah bin Nu'man. Lalu kemudian ia menyatakan kepada seluruh alam semesta bahwa para sahabat Nabi SAW hanya mengenal kepahlawanan, penebusan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kepada Rasulullah SAW, jerih payah dan anugerah. Nah, ini sejarah mencatat sahabat itu cuma kenal beberapa poin ini. 1, kepahlawanan. 2, semua jiwanya untuk Allah. 3, berkorban untuk Rasulullah. 4, jerih payah untuk Islam. 5, totalitas yang Allah anugerahkan pada mereka. Jadi emang ini terminologi atau prinsip-prinsip globalnya para sahabat itu demikian. Kepahlawanan, totalitas, semua all out, wakaf hanya untuk Allah, berjuang untuk agama Allah. Ini nih para sahabat tuh selalu demikian. Tatkala tiba waktu perang Badar, nah teman-teman dirahmati Allah, perang Badar ini perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Batal puasa nggak sahabat? Waktu perang Badar sahabat-sahabat Rasul batal puasa nggak? Enggak. Saya mau tanya kira-kira kerja bangunan sama perang lebih berat mana? Wow, ya berat perang jemaah. Kerja bangunan sama perang berat mana kira-kira? Berat perang. Perang itu
Kita kerja bangunan ada pressure taruhan nyawa nggak? Enggak kan? Insya Allah maksudnya yakin hidup kan? Dalam arti insya Allah ya yang penting datang, cuma bangun rumah, nata-nata bata dan segala macamnya, ngaduk semen. Tapi kalau berperang itu taruhannya nyawa, pressure, suara-suara desingan peluru aja. Kalau orang nggak familiar dengar suara desingan peluru, ngompol tuh di tempat. Pernah kan diceritakan ada orang Indonesia, dia ikut sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan, berangkat ke Palestina. Gak pernah denger di Indonesia, boom, boom, gak pernah denger. Sampai sana denger kayak gitu, kencing di tempat. Allahu Akbar. Ini soal mental anak Palestina sejak kecil biasa mereka mendengar desingan peluru dari usianya mungkin masih bayi. Atau mungkin masih dalam kandungan. Suara bom buat mereka itu biasa. Lagi main loh, ingat nggak? Ada di Palestina, bocil-bocil Palestina main trampolin, lompat, blur, lompat, blur. Mereka masih tetap main trampolin tuh. Ada kan videonya kayak gitu, silakan cek di sosial media. Mereka happy aja, walaupun ada suara bombardir sana sini, karena mental mereka dari kecil udah terbentuk. Mental itu mempengaruhi loh teman-teman. Dan bagaimana pembentukan lingkungan tuh mempengaruhi juga. Anda sering memperbaiki kualitas ikhtiar ibadah kita dengan cara menuntut ilmu. Pelan-pelan ilmu itu nanti bentuk Anda, punya visi misi, punya mental, punya wibawa. Orang berilmu tuh diangkat wibawa pasti. Anda nanti kumpul sama tongkrongan Anda berbeda sama saat dulu mungkin kita masih hahaha kayak gitu. Sekarang ketemu, Yus ada Ibu Ustazah datang, digituin, nggak apa-apa. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Ya udah tetap kita main santun. Teman-teman dirahmati Allah, salah satu pupukan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang paling penting itu setelah iman istiqamah mental. Kemarin dibahas di kelas Thaqafatul Muluk, qadarullah ma syafal, yang akhwat libur dulu, yang ikhwan masuk, itu dibahas, itu adalah tentang mental. Rasulullah SAW orang yang konsentrasi banget sama mental. Makanya banyak kita temui orang-orang berpendar dari rumah sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam. Sahabat tuh punya mental dahsyatnya luar biasa. Orang itu sampai berani ya teman-teman mendedikasikan, saya wakafkan diri saya untuk agama Allah. Itu kan kalau nggak punya mental yang benar-benar kuat terhadap keyakinan kepada Allah, iman itu kan nanti berkelindan tuh dengan punya mental. Orang kalau, Masya Allah, orang kalau mentalnya ciut, beriman tuh nggak berani. Orang tuh beriman sama Nabi Rasulullah SAW mempersiapkan berarti siap mati. Orang tuh kalau udah bersyahadat harus siap-siap seperti Sumayyah yang mohon maaf kemarin kita dengar kisahnya Sumayyah, mohon maaf dari kemaluannya ditombak sampai tembus ke kepalanya, mati syahid, wanita syahidah pertama dalam Islam, namanya Sumayyah. Suaminya Yasir, anaknya Ammar. Yasir itu cara mewafatkannya ditarik kuda pacu tercepat di 4 penjuru mata angin, tangan dikunci, kaki dikunci di 4 arah penjuru mata angin yang berbeda, kudanya dipecut, lari kencang, tubuhnya Ammar terkoyak mati. Bukan Ammar, Yasir, tubuhnya Yasir terkoyak mati. Ammar yang masih kecil disuruh, kamu mau seperti bapakmu sama ibumu atau gimana? Kalau kamu nggak mau kayak gitu, kamu akui unta ini Tuhan saya. Akhirnya karena Ammar waktu masih kecil bilang, iya unta ini Tuhan saya, dilepas, dibebaskan. Ammar ngadu ke Rasulullah, kata Rasulullah SAW, wahai Ammar, hatimu mengingkari hal tersebut. Walaupun lisanmu mengucap unta Tuhanmu, tapi hatimu tetap beriman kepada Allah. Kata Rasulullah, besok kalau kamu disuruh begitu lagi, ulangi lagi, nggak apa-apa wahai Ammar, karena kamu orang yang beriman. Rasul bicara mad'unya anak kecil. Bukan terus kemudian ini dijadikan dalil, tuh lihat tuh Ammar nggak apa-apa kok, berarti besok kalau kita mengucapkan hari raya orang lain, gongca-gongci atau tanggal 25 itu nggak apa-apa. Oh ini lain case, lain cerita, beda lagi teman-teman dirahmati Allah, ini berbeda. Kembali ke dalam bahasan, gimana seseorang itu sampai bisa beriman karena punya mental yang kuat. Jadi kalau masuk Islam harus siap dengan segala konsekuensinya. 1, yang dagang diboikot. 2, bisa disiksa sama majikan-majikannya. 3, bisa dikucilkan. 4, bisa dihajar bonyok karena dirasa telah keluar dari agama nenek moyang. Jadi
Orang masuk Islam itu udah mentalnya dulu teman-teman. Imannya iya ya jelas. Iman nanti kan ke bawah juga sama mental beliau yang kuat. Kenapa para sahabat itu bicaranya tentang kepahlawanan, tentang perjuangan, pengorbanan, jerih payah, semangat. Karena mereka punya mentalnya mental yang kuat. Mental itu dilandasi keimanan. Iman inilah yang membuat mereka menjadi hamba-hamba yang kuat. Iman loh, nanti ujung-ujungnya iman. Nih kita bicara bangunan tinggi, besar, kokoh, 27 lantai. Itu kalau pondasinya cimbrik, lemah, pondasinya nggak kuat, wah ini fatal. Ini bangunan bisa membahayakan. Makanya teman-teman dirahmati Allah, sebenarnya dari 7 September 2020 kemarin kita belajar. Sekarang udah 2022, kira-kira 1,5 tahun kita jalan. Apa sih yang teman-teman mau dapat? Apa sih yang teman-teman cari? Sehingga teman-teman atas pertolongan Allah diistiqomahkan sama Allah, datang tiap setengah 5 sore sampai maghrib, datang. Kalau teman-teman ikuti runtut dari awal, bentukannya salah satunya adalah pondasi keimanan yang kuat dibalut dengan mental yang kokoh. Ini yang membuat Qatadah bin Nu'man mau menjadi perisai Rasulullah SAW dalam peperangan. Teman-teman dirahmati Allah, ini kisahnya Qatadah waktu perang Uhud. Ini perang Badar udah ya, perang Badar. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman qadarullah kerja bangunan, jangan menjadi alasan itu untuk batalin puasa Ramadan. Tetap puasa Ramadan silahkan. Tetap yang qadarullah masya'afa'al merasa bisa berpuasa, kecuali yang sakitnya apalagi yang udah tua, menahun, udah renta, udah sakitnya parah. Terus kemudian perempuan-perempuan yang bumil, hamil, dirasa kalau puasa janinnya nanti ada trouble, ada permasalahan, ada persoalan, atau melahirkan, menyusui, nanti ini beda lagi. Itu pengecualian. Kalau itu nanti dia boleh tidak berpuasa untuk 4 karakter, untuk 4 orang, bumil, busui, dan ibu yang melahirkan. Lalu kemudian ada orang yang tua renta atau sakitnya parah. Mereka berempat ini boleh membayar fidyah. Tapi kalau cuma sakit biasa, tetap di fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Skip dulu perang Badar, masuk ke perang Uhud. Teman-teman dirahmati Allah, perang ini terjadi di kota Madinah, di medan Uhud, nggak jauh dari gunung Uhud. Di situ tugasnya di antara salah satu orang sahabat yang namanya Qatadah bin Nu'man, perisainya Rasulullah SAW. Kebayang waktu Qatadah bin Nu'man menjadi perisai Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW dari panahan, tombak, pedang, dan segala macam bentuk yang bisa melukai Rasulullah. Kejadian ini terjadi. Meluncurlah satu anak panah, teman-teman yang dirahmati Allah, tepat mengenai matanya Nu'man bin Qatadah bin Nu'man. Matanya ini rusak, teman-teman. Ini matanya rusak nih. Kebayang gak? Anak panah lo nancep ke mata tuh, kayak apa itu? Matanya rusak tuh. Wah sakit ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, aini ya Rasulullah. Mata saya ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah, sakit banget ya Rasulullah, sakit banget ya Rasulullah. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, wasbir ya Qatadah, fa inna mau'idhakumul jannah. Wahai Qatadah bin Nu'man, sabar kamu ya, bagimu surga. Sabar kamu sebentar, bagimu surga. Ini matanya kena, ketancep anak panah. Jangankan teman-teman mata ya, tangan kita ketancep anak panah, wah bisa nggak tidur seminggu itu. Ketancep anak panah bisa nggak tidur sebulan, bisa jadi ini tangan kita bisa, apalagi yang nancep sampai tembus. Itu matanya nancep, sakitnya kayak apa. Rasulullah SAW bilang, sabar sebentar wahai Qatadah, nanti bagimu surga wahai Qatadah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar matanya Qatadah bin Nu'man sembuh. Dan teman-teman tahu ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Mengolesi matanya Qatadah bin Nu'man yang luka dengan air liur mulia, air liurnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diolesi air liurnya Nabi SAW, mata beliau sembuh, dan bahkan dalam beberapa asar melihat lebih jelas daripada sebelum diobati Rasulullah SAW. Dan ini mukjizat. Dan ini mukjizat cuma dimiliki oleh siapa? Rasulullah Muhammad SAW.
Air sumur kalau diludahi Rasulullah SAW itu sumurnya jadi makin deras aliran airnya, jernih, wangi, nyaman bila diminum. Tapi kalau diludahin Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, jadinya bau busuk. Kita pernah cerita beberapa waktu di tempo hari lalu. Jadi teman-teman dirahmati Allah, Qatadah bin Nu'man pernah kayak gitu, ngerasain sakitnya luar biasa. Lalu Rasulullah SAW mendoakan beliau sembuh atas seizin Allah melalui wasilah air liurnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Qatadah bin Nu'man matanya dapat melihat lebih tajam, lebih jelas, sebagaimana lebih jelas dari sebelum matanya sehat dan belum diobati Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah asar, Qatadah bin Nu'man itu mampu menjangkau, ini saking jelinya mata ya, kayak punya teropong gitu. Saking jelinya mata seakan dia punya teropong, bisa menyaksikan orang yang menurut pandangan manusia pada umumnya nggak bisa terlihat, sama Qatadah bin Nu'man terlihat sama dia. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Ini Qatadah. Tatkala pupil biji mata Qatadah turun ke pipinya, beliau berdiri dan mengembalikan mata itu ke tempat semula atas izin Allah. Nah, bahkan dalam kitab ini Ashabur Rasul diceritakan matanya kecongkel. Matanya kecongkel sampai turun ke pipi. Allah, sakitnya kayak hadir. Rasulullah SAW Al-Habib yang mulia mengembalikan matanya Qatadah ke tempatnya semula dan sehat seperti semula. Lalu kemudian anak cucu dan keturunan-keturunan Qatadah menjadikan kisah ini untuk mengenalkan diri mereka, siapa mereka sebenarnya. Jadi anaknya Qatadah, cucu-cucunya Qatadah, cicit-cicitnya Qatadah, itu kalau ditanya siapa kamu? Saya fulan. Saya kakeknya adalah yang pernah matanya disembuhin sama Nabi. Selalu ngisahin itu. Siapa kamu? Saya fulan. Saya adalah anaknya Qatadah bin Nu'man yang matanya pernah dibalikin sama Nabi dan kemudian matanya sembuh. Kamu cicitnya siapa? Kamu anak buyutnya siapa? Kamu cucunya siapa atau cicitnya siapa? Saya cicitnya Qatadah bin Nu'man yang matanya pernah dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Itu dijadikan kisah heroik sama anak keturunannya Qatadah bin Nu'man. Dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari ayahnya, dari kakeknya Qatadah bin Nu'man, bahwa pada hari perang Badar, ini kembali ke kisah Badar. Oh iya, barakallahu fikum, ternyata teman-teman dirahmati Allah, bukan perang Uhud ya, afwan, ada ralat, bukan perang Uhud, tapi itu terjadi di perang Badar, bukan perang Uhud. Sekali lagi, diralat, terjadi di perang Badar. Saat dimana matanya Qatadah terkena daripada senjata kaum musuh, lalu kemudian tercongkel matanya hingga turun ke pipinya. Lalu mereka pun ingin memotong matanya Qatadah. Jadi musuh ngelihat matanya, langsung pengen dipotong sama musuh. Tapi kemudian Qatadah diselamatkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian disembuhkan. Lalu disebut di dalam riwayat bahwasanya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap matanya Qatadah, mengembalikan ke tempat semula yang tadinya di pipinya Qatadah dengan telapak tangan yang mulia, telapak tangan Rasulullah SAW. Setelah itu matanya Qatadah sembuh total, bahkan dia mampu melihat lebih tajam, lebih jeli, lebih indah dari apa yang pernah matanya lihat sebelum disembuhkan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, matanya terkena, lalu kemudian biji matanya menjuntai ke pipinya, maka orang-orang ingin memotongnya, tapi lalu kemudian Qatadah disembuhkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, ini sama ya. Jadi riwayatnya tadi ada kekeliruan, bukan di perang Uhud tapi di perang Badar. Lalu Rasulullah SAW mendekatkan kepada Qatadah, mengangkat matanya yang di pipinya, lalu Rasulullah SAW meletakkan mata itu di tempat semula, kemudian beliau mengusap dengan telapak tangannya, seraya kemudian beliau memberikan ludah mulia beliau, Allahumma ksuhu jamalan. Lalu didoakan sama Nabi, Allahumma ya Allah, Allahumma ksuhu jamalan. Duhai Allah, izinkan mata ini bisa melihat yang jamalan, indah-indah. Makin indah, makin tajam, makin jeli penglihatannya tanpa buyar sedikit pun. Bahkan orang nanti menjuluki Qatadah dengan julukan yang sahabat yang matanya sangat tajam dalam penglihatannya. Tajamnya luar biasa Qatadah. Ada lagi versi riwayat yang ketiga. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ternyata ada juga riwayat yang ketiga, teman-teman dirahmati Allah. Ini riwayat yang ketiga
terjadinya bukan pada perang Badar. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham dalam sirahnya terjadi pada perang Uhud. Nah, ini yang tadi saya sebutin ya. Jadi ternyata yang saya sebutin itu ada di riwayat ketiga, yang riwayat pertama dan kedua terjadi pada perang Badar. Ada beberapa riwayat. Rasulullah SAW biasa memanah sendiri. Dari Qatadah bin Nu'man bahwa Rasulullah SAW pernah melesatkan anak panah dari busurnya hingga batangnya patah. Kemudian Qatadah bin Nu'man mengambilnya hingga benda itu masih berada di sisinya. Lalu satu hari ia terkena senjata di matanya hingga turun ke pipinya. Rasulullah SAW menyembuhkannya dan matanya pun menjadi mata yang paling indah dan penglihatannya pun menjadi penglihatan yang paling tajam. Nah, jadi dalam teman-teman dirahmati Allah, dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW juga nggak cuma menjadi yang tinggal diam, tinggal perintah, tinggal kongkon, nggak. Rasulullah SAW adalah orang yang ikut gerak. Ingat di riwayat daripada Ibnu Hisham adalah Nabi SAW beliau memanah dengan tangan beliau sendiri. Artinya Rasul juga ahli memanah, jagoan dalam panahan, jagoan dalam berkuda, jagoan dalam menunggangi unta, jago juga dalam memainkan pedang, lihai juga dalam melempar tombak. Rasul semuanya ahli ya. Rasul semuanya ahli. Bahkan gulat pun Rasul pernah dalam sebuah riwayat. Di dalam judul kitabnya Wada ar-Rasuli Ummati, juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah, juga dalam kitab yang lain tentang seputaran kisah-kisahnya Nabi SAW, Nabi pernah mengalahkan pegulat terbaik Mekah namanya Rukana. Tingginya sepohon kurma, 2 meter lebih. Tinggi, besar, gagah, berotot, tak tertandingi, tak terkalahkan. Namanya siapa? Rukana. Orang kafir nih. Rukana. Ruku bukan ruku. Rukana ini teman-teman dirahmati Allah, tingginya bak pohon kurma, gagah, gede, besar. Tiap kali tanding gulat tak pernah tertandingi. Orang-orang jahiliyah zaman dulu ya taruhan juga tuh. Jadi kalau misalkan Rukana tanding, wes pasti megang Rukana semuanya. Yuk taruhan, Rukana. Hingga pada satu ketika Rukana itu nantang Rasulullah SAW. Yang nantang duluan siapa? Rukana. Nah ini jawab Rasul apa? Iya. Teman-teman dirahmati Allah, pantang buat orang beriman. Ada tantangan nih. Dari tantangan yang sesuatu tantangan itu berupa daripada keimanan. Ini orang nantang, tapi Rukana bilang begini, Muhammad tanding lawan saya. Kalau kamu menang, saya masuk Islam. Kalau kamu menang, saya masuk Islam. Pantang mundur. Kalau ada kesempatan berdakwah, salah satunya walaupun dia nanti mengerahkan semua tenaganya untuk melawan Rasulullah SAW, pantang mundur. Orang mukmin itu kalau ditantang pantang mundur. Lo jual, gue borong, bukan gue beli, gue borong. Semua seorang-orangnya, setoko-tokonya, setanah-tanahnya, seruko-rukonya borong semuanya. Orang mukmin itu pantang begitu. Tahu ini nggak istilah lebah? Istilah lebah itu jangan sekali-kali ganggu sarang lebah. Sekali diganggu, siap-siap diantup. Diantup itu disengat sama lebah. Mukmin itu seperti itu. Lebah diamnya memberi manfaat. Lebah itu kan ngasih manfaat ya, madu gitu. Tapi kalau diganggu, jabanin, jangan mundur. Ada orang kufar gitu, kita diam-diam aja, santai. Tahu kok orang yang belum beriman itu mengusik daripada banyak keimanan orang lain. Nah ini harus diberi pelajaran. Saya mengistilahkan belum beriman itu karena saya berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang khusus dan sifat-sifatnya yang ulia. Mudah-mudahan yang belum beriman hari ini Allah berikan hidayah bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Tentang berikutnya, ahlan, iya benar. Berikutnya itu tentang Rasulullah SAW yang biasa memanah sendiri. Tadi kan sampai pada titik bahwasanya Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin bukan hanya sekedar memerintah, tapi baginda mulia SAW juga
Beliau termasuk orang yang ikut serta, ikut andil gitu. Ikut andil dalam apa? Ikut andil dalam beragam macam kebaikan. Kalau hari ini kita bisa ikut andil teman-teman dalam kebaikan, kalau bisa ikut andil dalam kebaikan. Kalau misalnya kita nggak bisa ikut andil dalam kebaikan, maka itu pun juga pilihan masing-masing. Dan ingat selalu ya teman-teman dirahmati Allah, peran Anda atau tidak ada, gimana ngomongnya? Ikut berperan Anda atau tidak ikut berperan Anda dalam Islam, Allah tetap akan memuliakan agamanya. Pasti dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Kita ikut berperan atau tidak ikut berperan, pasti Islam ini tetap akan mulia. Tapi ada tapinya, sangat amat disayangkan kalau Islam nanti sampai pada puncak kegemilangannya tidak ada ikut andil campur tangan Anda punya saham di dalamnya. Entah Anda saham harta, saham fasilitas, saham kendaraan, saham keilmuan, saham tenaga, saham waktu luang, saham skill, saham ide, rugi sekali. Pasti rugi. Ikut andil dalam saham itu. Ngelihat kebaikan, jangan pernah diam. Karena boleh jadi teman-teman dirahmati Allah, sebagaimana pesan Nabi SAW, sallu salatal muwaddi' atau muwadda'. Salatlah kalian sebagaimana ini salat kalian yang terakhir. Maksudnya apa? Maksimalkan setiap potensi amal saleh, karena boleh jadi besok nggak ada kesempatan kalian beramal saleh. Ini kesempatan terakhir. Ada satu kesempatan amal saleh lewat depan mata, jangan di skip, karena boleh jadi itu kesempatan terakhir, gak ada kesempatan berikutnya. Karena Anda sudah meninggal dunia. Maka harus nih kalau bisa digerakkan. Semuanya itu digerakkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk bagian daripada kebaikan-kebaikan yang hari ini kita bisa upayakan, antara lain adalah menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Qatadah dengan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya Qatadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatadah ikut serta perang bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Pada hari penaklukan Mekah beliau ikut. Fathu Mekah itu sedikit ada kisah begini teman-teman dirahmati Allah. Rasulullah SAW itu kan aslinya mana? Mekah. Lahirnya di mana? Mekah. Besarnya di mana? Di Mekah. Tumbuh bersama orang-orang Mekah. Lingkungannya lingkungan Mekah. Itu bisa ada cerita Rasul diusir dalam tanda petik ya. Selain itu memang mereka tidak menginginkan Rasul di sana. Rasul SAW mendapat wahyu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kota Mekah. Ini sebagai memang perintah Allah dan wahyu dari Allah, berhijrah ke kota Madinah, Yasrib. Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Kejadiannya kurang lebih di tahun 8 Hijriah. Itu Rasul diusir dari Mekah. Rasul diperintahkan ya, diperintahkan selain daripada diusir secara verbal, sikap dan segala macamnya, Rasul juga Allah perintahkan untuk berhijrah ke kota Mekah, kota Madinah. Di Madinah itu Rasul membangun salah satu kekuatan, salah satu keilmuan, salah satu strategi dakwah, bagaimana ekspansi dan segala macamnya teman-teman dirahmati Allah. Dan juga Rasul SAW di balik itu semua membangun kekuatan mental para sahabat, sehingga waktu itu Madinah kecil tapi disorot di mata dunia. Kecil, Madinah itu kecil, bukan besar, bukan wilayah yang the best, bukan the best ralat, bukan wilayah yang besar, bukan wilayah yang banyak orangnya, tapi waktu itu Madinah waktu itu masih kecil. Kalau sekarang ya jelas Madinah the best. Salah satu tanah terbaik yang kita miliki di antara beberapa tanah terbaik, yakni Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, ya terdebes Madinah. Rasulullah SAW di tahun 8 Hijriah ngajak Qatadah bin Nu'man juga futuhat. Futuhat itu artinya apa? Penaklukan. Apa yang ditaklukkan? Kota Mekah. Dari apa penaklukan itu dilakukan? Dari berhala-berhala yang mengitari Ka'bah dan orang-orang yang masih saja mengimani nenek moyangnya. Ditawarkan aslim taslam, masuk ke dalam agama Islam kamu akan selamat. Aslim taslam, masuk ke dalam agama Islam kamu akan selamat. Aslim taslam, masuk dalam agama Islam kamu akan selamat. Rasul masuk ke kota Mekah, orang Mekah takut.
Ini Muhammad yang dulu kita usir, ini Muhammad yang dulu kita kejar, ini Muhammad yang dulu kita ancam. Sesiapa yang membawa kepalanya di hadapan Abu Jahal, hidup atau mati, maka kami hadiahi untuknya 100 ekor unta. Buron, dalam tanda petik, buron orang-orang kufar, padahal ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya teman-teman dirahmati Allah, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Begitu futuhat, orang-orang Mekah ngedrop mentalnya. Wah, Muhammad akan balas dendam. Muhammad akan ganti bantai kita. Muhammad akan gantian memusnahkan kita sebagaimana kita memusnahkan sahabat-sahabatnya, menyiksa sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada balas dendam. Ini hari penuh kasih sayang. Kecuali Nabi perintahkan kepada beberapa pihak, kalau ketemu tangkap, tebas. Siapa di antaranya? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini waktu futuhat kota Mekah kabur ke Yaman. Ikrimah kabur ke Yaman. Sampai akhirnya dia bilang, ya saya bener deh, ampun udah deh, ampun saya mau masuk Islam deh. Tapi dijamin saya ya. Awalnya kan digituin dulu. Tapi tolong jamin hidup saya ya. Akhirnya Ikrimah dijamin masuk Islam, dan setelah masuk Islam, Ikrimah begitu masuk ke medan jihad luar biasa, puas, pokoknya the best banget. Sampai-sampai sahabat itu bertanya, kenapa Ikrimah bin Abi Jahal engkau begitu bersemangat di dalam masuk ke medan perang? Kata Ikrimah, jangan kau larang aku, karena dulu aku pernah bersemangat memusuhi Rasulullah, maka kini aku akan membayarnya dengan bersemangat menolong agama Allah. Harus punya begitu teman-teman rumus. Dulu kita semangat, bro nonton bola yuk, siapa nih? Oh ini sama klub A sama klub B nih tanding, di mana? Magelang. Nobar bareng di mana? McDonald, merek apa gitu misalkan ya. Nonton bareng ke sana, berangkat dari Wonosobo jam 12 malam buat nonton bola di Magelang jam 2 malam. Anda dulu bisa begitu, sekarang Anda majelis ilmu, Anda libur, Anda nggak bekerja, Anda sudah bisa terhandle usaha-usahanya, all shopnya ada karyawan-karyawannya. Anda nggak ngaji, Allah dulu Magelang jam 12 malam nonton bola tok di Jabani. Sekarang ngaji teman-teman, deket, jaraknya nggak jauh, nggak harus sampai Magelang, nggak harus mengeluarkan bensin yang begitu banyaknya. Bukan malam jam 12, sore, dan Anda nggak ada kegiatan, Anda nggak ada kewajiban mencari nafkah, Anda mau skip. Semangat teman-teman. Harus punya nih, ngejar ketertinggalan itu harus. Ngejar ketertinggalan itu harus diupayakan. Jangan di skip, kejar ketertinggalan kita. Kalau kita melihat ada orang berbuat baik, yang harus ada dalam diri kita adalah semoga Allah izinkan saya bisa berbuat baik sebagaimana beliau bisa berbuat baik. Kejar ketertinggalan itu. Ketertinggalan itu nggak bisa dikejar kalau bukan karena semangat. Tentu yang pertama atas pertolongan Allah. Maka semangat, sungguh-sungguh menyiapkan waktu. Para ulama itu sering menasihati para anak-anaknya begini, ya bunayya, wahai anakku sayang, ta'allamul ilm, belajar ilmu, wa'tuhu haqqa, kasih waktumu yang spesial untuk belajar ilmu. Ya bunayya, wahai anak-anakku, ta'allamul ilm. Ini nih, belajar nak sungguh-sungguh nak. Serius ngaji nak. Datang nak ke pengajian, datang kumpul sama ulama nak. Bahkan Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim, Rasul bersabda, Luqmanul Hakim berkata. Luqmanul Hakim ini adalah seorang tokoh laki-laki pada zaman sebelum Rasul SAW terkenal dengan kesalihannya dan kehebatannya dalam mendidik keluarganya. Maka ada dalam Al-Quran itu diabadikan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahkan ada Quran surah Luqman dan segala macam. Nah teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke dalam bahasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Luqmanul Hakim berkata kepada anak-anaknya, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Kata Rasulullah, Rasul bersabda, Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama,
Sering-sering kamu duduk ya, duduk di majelis ilmu. Alaika bimujalasatil ulama. Sering duduk tempat di mana di situ dibahas ilmu. Wasma, dan dengarkan baik-baik kalam hukama, perkataannya ahli hikmah. Perkataan hukama ini juga bisa disebut dengan orang yang berilmu. Artinya ya ujung-ujungnya datang ke pengajian. Kalau lihat daripada perkataan salaful ummah sering menasihati wa'tuhu haqqa. Tadi kan kalimatnya, kalau Luqmanul Hakim bilang ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Kalau kata para salaful ummah itu beliau bilang ya bunayya, wahai anak-anakku, ta'allamul ilm, belajar yang sungguh-sungguh. Wa'tuhu haqqa, kasih waktumu yang terbaik buat belajar. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya cari waktu dalam belajar itu sungguh-sungguh. Emang bukan waktu ampas, waktu terbaik. Nah sekarang ditanya, kapan waktu terbaik itu? Ulama membagi dua waktu terbaik dan ini super the best. Satu, sebelum azan subuh. Dua, sesudah azan subuh. Jadi waktu terbaik itu satu, sebelum azan subuh. Dua, sesudah azan subuh sampai syuruk, atau sampai awal waktu duha. Ini waktu-waktu terbaik. Bedakan belajar sore-sore gini sama ba'da subuh, enak mana? Oh, semua sepakat nih. Ini ahli subuh syuruk semua kayaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi emang sebenarnya waktu terbaik buat belajar itu dua tadi. Satu, sebelum subuh, artinya sepertiga malam. Malam sepertiga terakhir. Dan sepertiga malam ya, sepertiga malam itu berarti malam sepertiga terakhir. Dari jam 1, 2, 3 sampai azan subuh. Itu tuh waktu-waktu terbaik buat belajar, menghafal Quran, murojaah dan segala macamnya. Nanti ba'da subuh itu juga waktu terbaik. Ada ketambahan satu lagi, ba'da maghrib sampai isya. Tapi ulama jumhur sepakat waktu terbaik adalah sebelum subuh dan ba'da subuh. Makanya teman-teman dirahmati Allah, sebenarnya kalau teman-teman bisa untuk mengaji all out secara waktu, ambil waktu di rundown. Saya jam subuh ini saya mau ngaji, walaupun online gak apa-apa, online. Hari ini itu sebenarnya ini dan itu, kedua handphone kita hari ini ini wasilah untuk meraih ilmu. Mau ngaji sama siapa? Mau ngaji sama ustadz apapun, dimanapun, bahasan bagaimanapun, teman-teman tinggal ketik Google, tinggal buka YouTube, cek ilmu tentang sirah, enter sirah nabawiyah. Ada ustadz fulan. Saya dengerin 1, 2, 3, 4. Oke, saya kayaknya lebih condong ngobrol atau masuk dengan penyampaian materinya Ustadz Fulan. Dengerin beliau, gak apa-apa. Hari ini handphone, bayangkan kalau besok handphone Anda dihisap, dan pasti terjadi. Ya toh? Pasti dihisap, gak mungkin enggak. Handphone kita besok dihisap. Dilihat sama Allah. Histori pencariannya, hayo loh, nyari apa aja tuh di situ. Histori pencariannya dihisap sama Allah. Like-nya dihisap sama Allah. Anda melike apa aja. Komentar-komentar yang pernah kita tulis, kita ketik, kita sematkan, dilihat sama Allah. Postingan kita dihisap sama Allah. Semua akan dipintai pertanggungjawabannya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau nanti ini isinya bahaya semua. Apa nggak jadi bumerang buat kita? Bumerang. Maka yuk belajar dari Qatadah bin Nu'man, orang-orang yang selalu berjuang menolong agama Allah, menjadi perisainya Rasulullah SAW. Sekarang kita pun bisa jadi perisainya Rasulullah SAW. Gimana cara jadi perisainya Rasulullah SAW? Di sosial media bergeraklah, di sosial media syiarkanlah. Quran surah Al-Hajj ayat 32. Ayat ini sering saya ulang. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan, membesarkan, memviralkan, meng-FYP-kan, mentrendingkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Jadi syiar agama Allah perlu ditrendingin nggak? Perlu.
Syiar agama Allah perlu diviralin nggak? Perlu. Seperti itu menjadi tameng perisainya Rasulullah SAW di era kekinian. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang-orang yang dia bermain sosial media, merusak 1, 2, 3, mengadu domba, menyebarkan berita hoax, kemudian menggiring opini, itu bisa loh diarahkan. Tergantung berapa kuat uang yang Anda siap kucurkan dan keluarkan. 1 miliar jebret, tolong ini dibuat bagaimana tampilannya, how to looks good in sosmed, bisa aja loh didesain. Ini ada uang 1 miliar, tolong ya tim Anda create di sosial media gimana supaya kelihatan best, bisa aja tuh. Tolong ya ini dibuat gimana caranya nanti orang-orang itu ngerasa biasa aja makan daging dog gitu misalkan, makan daging pig, makan daging dog, dibuat gimana orang itu supaya oh iya makan daging dog dan pig itu biasa aja. Ubah mindset stigmanya kaum muslimin ini, akhirnya bisa jadi tuh hari ini mereka membawa ke arah ke sana, boleh jadi itu bisa terjadi. Maka teman-teman dirahmati Allah, perjuangan sesuai dengan medannya. Kalau medannya hari ini adalah medan sosial media, berjuanglah di sosial media. Kalau medan Anda hari ini adalah medan berdakwah untuk ummah, fadhal berdakwah untuk ummah. Mainkan semuanya dalam rangka satu aja, ibtigha'a mardatillah. Dan ingat selalu setiap kita itu pasti ada orang di belakang kita. Saya ngomong kepada teman-teman ini, sebenarnya saya bukan hanya sekedar ngomong kepada teman-teman yang hadir di meeting hall PB Resto. Saya sebenarnya lagi ngomong sama pasangan hidupnya teman-teman, karena teman-teman pulang ngobrol sama suaminya. Saya sebenarnya lagi ngomong sama security di perumahannya teman-teman, karena nanti teman-teman ketika Pak, Assalamualaikum ya, nongkrong sama security, bakal ngobrol sama security. Saya sebenarnya bukan cuma ngomong sama teman-teman, saya ngomong sama anak-anak bocil-bocil yang kelak bocil-bocil ini besok ngobrol sama orang tuanya. Nah ingat ya, Qatadah bin Nu'man, perisainya Rasulullah, perisai hidupnya Rasulullah itu yang matanya pernah jatuh ke pipinya lalu dibalikin lagi sama Rasulullah. Itu kisah sebenarnya begitu. Jadi saya bukan lagi ngomong kepada jamaah doang, saya lagi ngomong kepada orang di balik jamaah sekalian. Dan setiap kita itu punya caranya how to deliver the message masing-masing. Gimana cara kita nyampein pesan masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan, saya mengulangi lagi kalimat ini, jangan kau anggap silet itu tumpul karena siletmu tak bisa mengkoyak batang kelapa atau buah kelapa. Jangan kau anggap siletmu itu tumpul karena siletmu tak bisa membuka buah kelapa. Dan jangan pula kau anggap kampakmu itu tumpul tersebab kampakmu tak bisa untuk mencukur kumismu. Karena bukan itu kampak diciptakan. Tapi silet gunakan mencukur kumis, kampak gunakan untuk ngupas buah kelapa. Ini namanya proporsional dalam memandang. Jangan bilang ustadz ini tuh enggak, ustadz ini emang spesifikasinya untuk intensif kelas. Beliau bisa menghandle 8 orang, 5 orang untuk kelas yang sedikit. Beliau di situ, nggak apa-apa di situ. Nanti ada misalkan fulan megang panggung, tablik akbar, crowd event gitu. Nggak apa-apa, emang tupoksi beliau di situ. Nanti ada orang yang behind the scene, di balik layar dan segala macamnya. Yuk mainkan peran kita masing-masing dan termasuk teman-teman. Jangan dikira pendakwah itu ya ustadz, ustazah, kiai, habaib, guse, ning, bukan cuma itu aja. Anda berdakwah, kunna da'iyan qabla kulli syai'. Kita ini dai sebelum segala sesuatu. Berdakwahlah. Sampaiin ke keluarga, sampaiin ke anak-anak bahwa sore ini kita belajar Nu'man, Qatadah bin Nu'man, tentang segala hiruk pikuk perjuangannya, segala bentuk kehebatannya, segala keikhlasannya,
segala bentuk pengorbanannya yang tanpa batas, mewakafkan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Khalifah kedua pun ia ikut andil waktu zamannya Umar bin Khattab, dan ia termasuk sahabat yang berada dalam pasukan paling depan pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab tatkala ekspansi wilayah ke Syam. Di zaman dulu itu emang terkenal dengan istilah ekspansi wilayah ke Syam, futuhat. Riwayat terakhir, riwayat hidup yang harum. Sesungguhnya riwayat hidup yang semerbak yang penuh dengan iman dan jihad di jalan Allah akan mengabadikan nama pemiliknya dan terus akan disebut dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Putranya Qatadah pernah menemui Umar bin Abdul Aziz. Lalu berkatalah Umar bin Abdul Aziz, "Siapa engkau wahai pemuda?" Lalu ia melantunkan sebuah perkataan, "Aku adalah putra dari seorang yang biji matanya pernah copot dari matanya turun ke pipinya lalu dikembalikan dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah ia seperti semula dalam kondisi mata yang paling baik, mata yang paling tajam, mata yang paling jeli, mata yang paling indah. Saya keturunan beliau." Nah, ini yang tadi saya ceritain teman-teman. Jadi yang namanya legacy itu bisa diartikan dengan warisan yang penuh kehormatan. Ada tokoh juara dunia pernah bilang menjadi juara dunia, Khabib Nurmagomedov. Beliau pernah bilang ya, untuk jadi juara dunia itu bukan tentang money, bukan tentang uang. It's about legacy. Ini tentang apa yang mau kita wariskan buat anak cucu kita. Teman-teman dirahmati Allah, orang mewariskan kebaikan itu akan terus tersambung kebaikannya dan terus mengalir pahalanya kepada orang yang telah memulainya. Maka jangan pernah merem dari setiap aktivitas kebaikan. Mulai, itu legacy kita besok. Kita mati, legasinya apa? Apa warisan terhormat nih yang bisa mengalir pahala buat kita menjadi jariah? Our legacy. Kesalihan itu bisa, kebaikan itu bisa, pahala jariah diturunkan karena sebab waktu hidupnya kita sering beramal saleh, itu bisa. Kisah harum yang dengan kisahnya Anda dikenang sebagai, oh itu pejuang luar biasa dalam dakwah, Allahu Akbar. Oh itu ngaji terus tuh, padahal rumahnya jauh tuh di Banjarnegara. Mas Endi misalkan, orang Banjarnegara jauh-jauh sampai sini. Oh teringat, oke. Dia aja dari Banjarnegara gas terus, nggak pernah skip. Masa saya yang dekat sering nyekip. Dari situ legacy cerita, oh ada orang Banjarnegara nek ngaji nganti Wonosobo. Jok kita semangat, terus kita punya hamasah, punya kekuatan. Kalau kata Rasulullah, ihris, punya jahadu fina lanahdiyannahum subulana, punya benar-benar rasa sungguh-sungguh untuk menolong agama Allah. Itu menjadi legacy buat beliau. Legacy kita apa nih habis ini? Wafat selesai atau wafat terus mengalir pahalanya? Maka yuk teman-teman, tinggalkan legacy, warisan kebaikan. Karena setiap batu bata yang kita lihat hari ini itu bermula dari batu bata yang ada di bawahnya. Batu bata nyusun dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Nyusun dari bawah. Kita hari duduk, cuma duduk 40 menit, setengah jam, sejam atau sejam lebih. Bukan cuma sekedar duduk. Duduknya Anda bukan cuma sekedar duduk. Duduknya Anda merubah. Duduknya teman-teman ngerubah. Yakin saat teman-teman menikah nanti merubah mindset anak saya kelak harus seperti Nu'man, Qatadah bin Nu'man. Anak saya seperti Qais, seperti Suhaib Ar-Rumi, seperti Bilal ibn Rabah, seperti Salman Al-Farisi. Ini legacy, our legacy. Warisan yang mau kita turunkan kepada anak-anak kita kelak. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu
kebaikan itu akan dipendarkan dan diteruskan sama orang yang di bawah kita. Bersyukur kalau sejak awalnya kita sudah menanam batu bata di situ, tinggal atasnya tinggal nerusin. Kita harus meneruskan kebaikan yang dulu sudah pernah diselesaikan sama generasi-generasi sebelum kita. Di Wonosobo udah ada banyak sesepuh kita, leluhur kita, kiai kita, ustadz kita, para senior-senior yang udah lebih dulu berjuang untuk agama Allah. Sekarang tinggal nerusin. Aduh panas nih, cetit, AC nyala. Aduh kurang nyamang nih, ada duduk. Aduh kurang ini nih, kurang terdengar suaranya, tinggal mic-nya dikerasin. Aduh gak bisa nih datang ke PB Resto, live streaming dari rumah, kurang apa coba hadirin. Udah semua dilelo-lelo sama Allah. Kalau bahasa orang Jawanya, wes dilela-lelo, wes pol gampangnya. Tinggal klik, tinggal duduk anteng, duduk manis, dengerin aja udah. Ini our legacy. Nanti besok anak kita akan merasakan kemudahan yang lebih mudah daripada kita. Kita mendapat kemudahan, legacy dari para senior-senior kita. Kita mewarisi kemudahan ini kepada junior-junior kita. Teman-teman dirahmati Allah, legacy kita, ketakwaan yang harus diwariskan, kebaikan, amal saleh, kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Our legacy is taqwa. Warisan yang mau kita warisi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Abdul Aziz setelah anaknya Qatadah bilang, aku adalah putra dari seseorang yang matanya pernah terjatuh, Rasul sembuhkan kembali menjadi sebaik-baiknya mata. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, seperti inilah hendaknya orang-orang meneruskan kebanggaan terhadap leluhurnya. Dalam arti kebanggaan amal soleh ya. Karena Qatadah bin Nu'man adalah pejuang di jalan Allah, pejuang untuk agama Allah. Harus bangga nih. Nasab itu perlu juga teman-teman dikenal ya. Kata Rasulullah pernah bilang gini, ketahui nasabmu agar kamu tahu kepada siapa kamu silaturahim. Au kama qala Rasulullah SAW. Hari ini teman-teman minimal 4, Irfan bin Yanto bin Ramin bin Sirim bin Abdullah. 5. Kalau bisa teman-teman 4. Kenali leluhurnya siapa, wariskan itu sama anak. Nak, kamu tuh binnya ini, bin ini. Dinar binti Irfan bin Yanto bin Ramin bin Sirim bin Abdullah. Kenalin anaknya nih, supaya nanti tahu. Sebentar, maaf itu Mbah Sirim yang orang Ngawi Jawa Timur. Leres nggih? Oh leres nggih. Seng Ngawi dung perahu niku nggih leres. Oh berarti kita seduluran, supaya tahu sambung silaturahminya sama siapa. Saya keturunan Jawa Timur, bapak saya Jawa Timur, ibu saya Ngawi. Bapak saya Ngawi Jawa Timur, ibu saya Solo, Kampung Sewu Surakarta. Kalau misalkan ternyata ibunya Ustaz Irfan wong Kampung Sewu, ibu siapa namanya? Ibu Infayati Rohimah. Wah kae teman koncoku cilik mbien. Oh ya udah, kita boleh jadi saudara teman-teman. Dan nggak perlu itu sebenarnya, kita tetap saudara dari bin siapa? Bin Adam, anak cucunya Nabi Adam. Begitu. Tapi kenapa Rasulullah bilang itu? Rasulullah juga ingin kita tuh aware sama nasab. Iya sih, tahu. Rasul emang nggak tahu apa kita anak cucu Adam semua. Rasulullah tahu, tapi Rasul juga spesifik bilang, pelajari nasabmu agar kamu tahu sambung silaturahmimu. Jadi nanti kita itu ketemu orang ternyata jebule, kalau orang Jawa bilang gitu ya, jebule dewe ki sodoro loh. Yes. Sebenarnya kita ini saudara loh. Sebenarnya kita ini saling bisa menyambung nasab nih, penting juga nih. Wah ternyata istrinya, kalau bukan dari jalur suaminya, dari jalur istrinya dan seterusnya. Nah, kebanggaan itu atas nasab diwariskan oleh putranya Qatadah. Qatadah bangga karena bapaknya itu pernah berjuang untuk agama
Allah. Dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti inilah nih generasi-generasi yang bangga akan leluhurnya yang salih. Jadi kalau punya leluhur soleh bangga jemaah. Tapi kalau punya leluhur yang salah jangan. Kalau punya leluhur yang salah, mata rantai kesalahan itu harus terputus, cukup sampai di kita. Cukup sampai di dia, di kita jangan. Cukup sampai di mereka, kita jangan. Tapi kalau leluhurnya ada yang saleh, oh kakekku, oh ini. Tapi ingat ya jamaah, bukan untuk membanggakan kepada orang lain. Bukan untuk bersombong. Kamu anaknya siapa? Oh jelas anaknya misalkan gitu. Bukan untuk sombongin begitu, tapi untuk meneruskan amal salih. Itulah kemuliaan-kemuliaan, bukan 2 bejana besar berisi susu yang diputihkan dengan air lalu kembali setelahnya menjadi air, tapi itulah 2 bejana berisi susu yang sangat murni, semurni-murninya, yang bisa bermanfaat bila kita meminum daripada susu yang sangat jernih tersebut. Semoga Allah meridhai Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an dan para sahabat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Khalas, selesai deh kisahnya Qatadah. Begitu doang. Yang di highlight adalah kisahnya waktu perang Badar atau perang Uhud. Memang ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan perang Badar, ada yang mengatakan perang Uhud. Intinya adalah beliau pejuang, dan yang paling terkenal beliau adalah perisai hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah atas pertolongan Allah. Perjuangan kita nggak kerasa, dari dulu hanya sekedar ucapan, ayo tanahnya di mana, sekarang tanah sudah terbeli 1.500 meter. Alhamdulillah juga atas pertolongan Allah yang waktu itu kita bilang, pertamanya kok bukannya dulu 900, iya dulu 900 meter naik 1.200 meter, terus alhamdulillah sekarang sudah 1.500 meter. Dan alhamdulillah juga masjid kita sudah alhamdulillah mulai proses begesting. Dulu kita masih bicara, ayo beli tanahnya di mana ya. Alhamdulillah nih Allah pelan-pelan sudah menolong lewat hambanya yang salih. Kemarin juga dari 1.200 ada tanah juga tambahan dari Fulan 300 meter. Dan itu juga termasuk pengingat buat kita berjuang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau dia mampunya via harta, maka silakan hartanya digunakan. Kalau dia mampunya lewat ilmu, maka ayo ilmunya dipakai. Kalau dia mampunya lewat skill, tenaga, waktu luang, maka silakan terus diajak teman-teman dalam kebaikan. Karena disinilah tadi yang saya bilang ya, our legacy, warisan terbaik buat nanti generasi yang akan datang, akan lahir di tempat lingkungan yang juga kondusif buat keimanan kita biiznillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat-sahabatku yang di TikTok, di YouTube yang berkenan gabung di grup kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio TikTok, di situ tersambung ke WhatsApp, sebut nama, asal kota atau asal negara. Yang mau bergabung di grup kajian saya, sebut nanti tap link aja di bio TikTok, sebut nama, asal kota atau asal negara. Bukunya apa? Kalau ada yang nanya bukunya, teman-teman, sebenarnya ini udah mau selesai ya. Besok paling tinggal 1-2 pertemuan lagi selesai. Tinggal segini lagi. Tapi kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Ini bukunya apa? Judulnya Ashabur Rasul. Ini bukunya begini, Ashabur Rasul. Ini bukunya 4 jilid. Kita sudah khatamkan insya Allah dalam 2 pertemuan atau bahkan 1 pertemuan terakhir besok. Terus ganti kitab apa pembahasannya, tunggu tanggal mainnya sambil kita juga mempersiapkan yang berkesinambungan sama ini. Jadi pondasi teman-teman itu mudah-mudahan terus terbentuk dengan baik. Jadi nanti ketika punya cucu, punya anak, udah sama-sama ayo kita ikhtiarkan nge-create yang terbaik. Barakallahu fikum untuk semua teman-teman yang selalu ikut andil dalam progres bangun masjid. Saya mewakili tim kajian HA selalu mendoakan kepada semua jamaah sekalian, semoga sehat walafiat, rezekinya semakin berkah berlimpah, keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya semakin saleh salihah, dan semoga Allah berikan menghujam dalam relung hati yang begitu dalam hidayah, inayah, rahmah beserta istiqamah sampai jamaah sekalian baik offline maupun online diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian yang mau ikut andil juga di TikTok, kalau ada yang mau ikut andil untuk bangun masjid, bisa langsung tap link di bio TikToknya juga. Begitu ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam buat warga di rumah, selamat berbuka puasa. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.